Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di Jemaat GKPS Cempaka Putih, GKPS Ancol, dan GKPS Harapan Indah. Ketika pemerintah dan gereja kita menganjurkan kita beribadah dari rumah, biarlah di ibadah Minggu Letare ini, kita akan semakin merasakan kehangatan bersama dengan firman Tuhan yang akan kita dengar sebagai khotbah. Walaupun kita tidak bertemu muka, tetapi di dalam Tuhan kita percaya kita satu di dalam kuasa Roh Kudus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami seluruh jemaat-Mu dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Kami percaya kami tetap dipersatukan sebagai jemaat-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ketika beribadah dari rumah, dan biarlah pendengaran akan firman-Mu pada saat ini boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi kekuatan, bahkan boleh menjadi pengharapan kami yang kuat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh mendatangkan sukacita bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membacakan nats khotbah untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Horatio Spafford menuliskan lagu yang indah, yaitu lagu It Is Well With My Soul, yang kita terjemahkan dalam bahasa Simalungun dengan Haleluya nomor 251, Sonangdo Uhurku. Pada saat itu, Horatio Spafford sedang dalam duka cita yang mendalam karena bencana yang menimpa keluarganya, yaitu anaknya meninggal. Tetapi di dalam lagu itu, dia dengan hebat, dia berani berkata bahwa it is well with my soul. Atau dia berkata, selamatlah, selamatlah jiwaku. Atau orang Simalungun mengatakan, sonang do uhurku, ipa sonang tong tong uhurkon. Mengapa dia mampu mengatakan kalimat yang luar biasa itu? Maka kita boleh mencari dan mengetahui bahwa dia boleh mengatakan sedemikian karena di dalam Kristus dia menemukan keselamatan dan kekuatan yang baru.
Atau pengalaman yang kedua boleh juga kita lihat dari pengalaman rohani di balik lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pada saat yang sama, pendeta yang menciptakan lagu tersebut juga menuliskan lagu itu dari pengalaman kedukaan yang pahit. Pada saat itu, anak yang dikasihinya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Apakah dia pada saat itu berdiam saja? Apakah dia mengeluh saja atau tinggal dalam kepedihan yang mendalam? Tetapi lagu itu menjawab bahwa dia bersaksi bahwa pada saat itu setiap kesempatan harus dipakai untuk melayani Tuhan. Tentu pengalaman yang sama juga boleh terjadi bagi kita. Kita percaya pengalaman iman kita ketika dihubungkan dengan firman Tuhan, bahkan dengan nyanyian rohani, saya yakin kita juga mempunyai pengalaman yang sama. Dan di kesempatan ini, ketika kita banyak melakukan work from home, belajar dari rumah, bahkan beribadah di rumah, kiranya kesempatan ini juga kita pakai untuk menemukan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Demikian juga lewat firman yang sudah kita baca tadi. Dengan sangat baik juga Daud ketika dia mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu yang dituliskan dengan lagu bunga bakung, walaupun dalam suasana meratap, walaupun dalam suasana berkeluh kesah, tapi dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai 37, dia mengatakan dengan luar biasa bahwa dia akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ketika ini disampaikan bagi kita pada saat ini, mungkin kita bertanya, apa rahasianya? Atau lengkapnya kita ingin tahu apa resep daripada Daud. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di ayatnya yang ke-32 Daud memberikan jawaban. Dan jawabannya adalah iman yang luar biasa ketika dia berkata bahwa pada pemandangan Allah itu lebih baik. Mari mencatat, mari mengimani, mari mendapat pesan iman ketika dia berkata pada pemandangan Allah itu lebih baik. Nah, pesan apa yang hendak disampaikan bagi kita lewat firman Tuhan ini? Maka yang pertama, Daud hendak mengatakan bagi kita dalam suasana tertindas, dalam suasana kesakitan, atau mungkin pada saat ini ketika kita terbatas melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan, maka kesempatan yang baik ini mari memahami yang lebih baik pada pemandangan Allah. Dan Daud mendefinisikannya, yang terbaik yang boleh kita lakukan adalah memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Oleh karena itu, mari di rumah kita, lewat segala peralatan elektronik, lewat segala kesempatan secara online yang diberikan bagi kita, firman Tuhan ini mengajak kita, naikkanlah nyanyian itu. Karena apa? Bahkan Daud berkata ketika kita membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Di sana dia berkata bahwa memuji Tuhan yang merupakan pemandangan yang lebih baik di hadapan Allah harus kita lakukan dengan segenap hati. Bahkan roh kita juga harus ikut bernyanyi. Sekali lagi, mari di kesempatan ini, naikkanlah pujian, agungkanlah Dia, dan
dalam situasi apapun. Nyanyian syukur itu tetap kita berikan kepada Tuhan. Jangan biarkan suasana apapun. Jangan biarkan hati yang tidak tenang, hati yang was-was, bahkan pikiran, bahkan kecemasan, apalagi ketakutan pada saat-saat ini mengurangi keinginan kita untuk bernyanyi, mengurangi keinginan kita untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Yang kedua daripada firman ini hendak juga dijelaskan bagi kita jemaat yang beribadah dari rumah pada hari ini. Daud juga hendak menceritakan pengalaman imannya bahwa setiap saat, situasi apapun, kalau di ayat 30 dia mengatakan tertindas dan kesakitan, maka dia berkata ada jati diri daripada orang Kristen, jati diri daripada pengikut Yesus yang tidak boleh lepas dari kita. Apakah itu? Yang pertama, dia mengatakan bahwa lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Rendah hati yang dimaksudkan oleh Daud dalam pengalamannya ini adalah bagaimana sikap bahwa memang di hadapan Allah yang maha agung, di hadapan Allah yang maha mulia itu, kita tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan yang maha besar itu, Daud memberikan kita sebuah kesadaran bahwa yang terbaik adalah merendahkan hati kita. Karena apa? Sekali lagi, dasarnya adalah pada pemandangan Allah itu lebih baik. Oleh karena itu, sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, mari juga kesempatan situasi yang terjadi pada saat ini, mari merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti yang terjadi pada saat-saat ini, tidak ada yang boleh diandalkan oleh orang lain. Kita bersyukur karena begitu banyak masyarakat kita yang dengan kepatuhan kerendahan hati mengikuti semua petunjuk yang diberikan pemerintah. Kita bersyukur karena para medis, para dokter, para perawat, dan seluruh yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, mereka dengan rendah hati, dengan segala resiko yang tersedia bagi mereka, dan tentu kita akan mendoakan mereka. Orang-orang yang rendah hati itu, mereka telah menunjukkan jati diri imannya, dan kita juga harus senantiasa melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, dia juga mengatakan bahwa identitas Kristiani kita harus juga terlihat ketika dia mengatakan, bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Di minggu-minggu ini lewat grup-grup WA dikirimkan pengalaman ketika beribadah dari rumah atau ketika Vatikan sunyi katanya. Ketika kita sholat Jumat untuk sementara dihentikan, ketika gereja juga, bahkan semua ritual-ritual keagamaan kita lakukan secara pribadi. Maka tidak kebetulan firman ini mengatakan ada sikap yang harus kita teladani daripada Daud. Apakah itu? Bersukacitalah kamu yang mencari Tuhan. Kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan terlebih dahulu mencari kita. Kematian Yesus Kristus yang menderita menjadi jawaban bagi kita bahwa Tuhan telah menemukan kita. Oleh karena itu, firman ini mengajarkan bagi kita, mari mencari kehadiran Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau di masa-masa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dimintakan kepada orang tua. Ketika Tuhan memberikan kesabaran di dalam hatimu, maka bersabarlah. Bimbinglah, tuntunlah anak-anak yang sedang belajar. Berlakulah seperti seorang guru yang baik. Tentu kita tidak suka kalau anak-anak berkata bahwa
ibu saya, bapak saya lebih kejam dari guru saya. Tentu kita tidak senang dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi ini adalah kesempatan bahwa ketika kita dikatakan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, maka mari menemukan pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru itu mengajarkan bagi kita bahwa mencari Tuhan dalam bentuk kesendirian, mencari Tuhan dalam bentuk ibadah di rumah kita masing-masing itu akan menambah. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah kita mempunyai sumber. Kita mempunyai pengalaman rohani yang baik selama masa-masa sebelum berakhirnya COVID-19 ini, maka kita akan menumpuk pengalaman yang baik itu sehingga nantinya kita akan mempunyai banyak kesaksian yang indah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, manfaatkan kesempatan ini. Tidak hanya menemukan kesulitan, tidak hanya membagikan hal-hal yang tidak kita senangi, kekurangan, kekhawatiran, apalagi ketakutan kita, tapi firman ini mengajarkan kita supaya kita bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Kemudian yang ketiga, Daud juga hendak membagi pengalamannya bagi kita. Apakah itu? Dalam ayatnya yang ke-33 dia mengatakan, biarlah hatimu hidup kembali. Sekali lagi, biarlah hatimu hidup kembali. Apakah maksudnya? Firman ini mengatakan bahwa Daud bersama dengan kuasa roh daripada Tuhan pernah mengalami itu. Ketika dia ketahuan melakukan dosa yang besar. Ketika anak yang dikandung istrinya Betseba itu meninggal, dia berada dalam kondisi yang paling down dalam kehidupannya. Dia mengalami hidupnya seperti debu, tidak ada apa-apanya. Tapi dia mengatakan lewat firman ini, biarlah hatimu hidup kembali. Dan ketika roh yang daripada Tuhan itu menyentuh hatinya, maka berlakulah seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Pada saat itu, dia menanggalkan jubah perkabungannya. Dia tegak berdiri. Bahkan dia dengan gagah berani mengatakan bahwa anakku telah mati, aku tidak mungkin atau dia tidak mungkin kembali kepadaku, tetapi akulah yang hendak pergi ke sana. Oleh karena itu, hati yang hidup kembali menjadi kekuatan yang baru bagi Daud untuk bersaksi. Dan di minggu ini, kesempatan yang sama diberikan bagi kita. Mari mengumpulkan energi yang baik daripada Tuhan itu. Mari mengamalkan firman Tuhan ini. Mazmur 69 ayat 33. Biarlah hatimu hidup kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Oleh karena itu, mari di setiap kesempatan, di setiap doa-doa yang kita naikkan, di setiap harapan-harapan yang kita lakukan, firman ini menyapa kita, biarlah hatimu hidup kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian yang terakhir daripada khotbah ini, Daud juga menyapa kita di Minggu Letare, Minggu bersukacita ini, ketika dia berkata di ayatnya yang ke-36 dan 37. Daud berkata, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Bahkan ditambahkan, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Apa pesan rohaninya bagi kita? Tentu, mari mengingat peristiwa yang kita alami ini. Benar bahwa ketika kita melihat sejarah kehidupan kita,
atau ketika kita mengingat sejarah beribadah di jemaat kita masing-masing, mungkin ini pengalaman pertama kita beribadah dari rumah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita dari situasi ini. Sejarah kehidupan umat mengatakan ketika mereka berada di pembuangan Babel, pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tentu kekuatan pengharapan yang sedemikian, firman ini mengatakan, mari memegangnya dengan kuat. Karena apa? Di dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, Paulus mengatakan, demikian firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hal ini berarti bahwa mari tetap meyakini bahwa dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, Allah itu terus bekerja. Dan tanggung jawab kita adalah menantikannya dengan iman pengharapan yang kuat. Tentu tidak secara kebetulan ketika pada minggu ini kita diberikan nats bacaan dari kitab 1 Petrus itu. 1 Petrus itu dengan jelas mengatakan bagi kita sikap iman yang seperti apakah yang harus kita perlakukan di masa-masa seperti ini. Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 mengatakan bagi kita, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Ayat 13 mengatakan, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Apa pesannya bagi kita? 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan bahwa jangan kamu heran akan nyala api. Saudara-saudara, nyala api dan emas adalah dua hal yang berbeda. Apa maksudnya? Nyala apilah yang membuat emas itu akan semakin murni, akan semakin bercahaya, akan semakin terlihat keasliannya. Dan biarlah pengalaman yang sama juga boleh kita hidupi, boleh kita laksanakan dengan situasi masa-masa penantian berakhirnya COVID-19 ini. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 5, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, dan mari berlakukan iman percaya seperti yang dilakukan oleh Daud. Tunjukkan kemurnian imanmu, tunjukkan sukacitamu, naikkan lagu pujianmu kepada Tuhan, dan di atas segalanya perlihatkanlah kemurnian iman percayamu dalam situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa
untuk sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengalaman iman daripada hamba-Mu Daud, yang olehnya kami boleh belajar. Biarlah seluruh umat-Mu yang mendengar firman ini akan terus dikuatkan dalam situasi kesesakan, dalam situasi penantian berakhirnya wabah COVID-19 ini Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan akan tetap bersuka cita. Seluruh jemaat Tuhan akan terus menaikkan pujian pengagungan akan nama Tuhan. Karena nama anak-Mu Yesus Kristus di atas segalanya. Kami percaya ya Tuhan, ketika kesulitan-kesulitan baru terjadi di jemaat Tuhan, maka dengan iman percaya yang ada bagi kami, maka dengan iman, pengharapan, dan kasih yang ada bagi kami boleh mempersaksikan iman percaya kami dalam situasi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk terus memurnikan iman kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi mereka yang terdampak kepada COVID-19 ini. Biarlah kami berdoa kiranya kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Kami juga mendoakan bagi para tenaga medis yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan kehati-hatian melakukan perawatan, melakukan segala tindakan yang terbaik. Berkati mereka Tuhan, biarlah kesehatan, biarlah hikmat, terutama Tuhan doa-doa daripada keluarga mereka untuk mereka. Biarlah juga Tuhan mereka Engkau berkati dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan tenaga, sehingga segala upaya yang terbaik yang mereka lakukan boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, berkati para pemimpin kami ketika menanggulangi ini dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, kesatuan hati daripada bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin kami boleh membuat kami dengan cepat melewati masa-masa penantian ini Tuhan. Dan biarlah kami berdoa, pulihkan ya Tuhan seluruh aktivitas daripada bangsa kami ini. Berikan sukacita-Mu ya Tuhan di seluruh bangsa kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, walaupun namanya tidak kami sebut satu persatu. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga, biarlah cinta kasih, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan senantiasa boleh hadir, menjadi sukacita, menjadi kabar baik bagi kami karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas di gereja-Mu ya Tuhan, ketika kami melakukannya dari rumah. Berkati semua para hamba-Mu, PHMJ, majelis jemaat, para pendeta, penginjil semuanya Tuhan. Biarlah mereka melayani dengan tulus hati, biarlah dengan kesatuan hati yang daripada Tuhan. Semua boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, melalui nama anak-Mu yang kami agungkan, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa Inang Nama Poso, Jemaat GKP Cempaka Putih, Ancol dan Harapan Indah. Selamat berletare, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.